Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Melanovita dengan NIM 230501052. Jadi program yang akan saya lakukan setelah mata kuliah ini berlangsung yaitu membuat aplikasi yang bernama Signify, yaitu platform AI penerjemah bahasa isyarat untuk media digital. Jadi seperti apa sih sebenarnya Signify itu? Kita bahas satu persatu. Oke, kontennya di sini adalah identitas dan jenis usaha, analisis masalah dan solusi, target pasar dan segmentasi, model bisnis dan operasional, strategi pemasaran dan proyeksi keuangan, peran media digital dan dampaknya. Jadi, apa sih yang berkaitan dengan Signify ini, yaitu adalah identitas dan jenis usaha. Jadi saya itu ingin membuat satu platform yaitu inovasi teknologi penerjemah otomatis. Kenapa? Jadi Signify ini adalah mengintegrasikan kecerdasan buatan untuk mengubah konten video seperti webinar dan media sosial ke dalam Bisindo atau CB secara instan demi mendukung inklusivitas digital bagi komunitas tunarungu. Optimalisasinya yaitu aksesibilitas informasi publik. Jadi platform ini berfungsi sebagai jembatan komunikasi yang kemungkinan instansi pemerintah, media massa, dan lembaga pendidikan menyediakan layanan informasi yang ramah disabilitas secara lebih cepat dan efisien. Deskripsi platformnya mulai dari solusi komunikasi digital tanpa batas. Melalui fitur penerjemah berbasis AI, Signify menghadirkan alternatif layanan yang lebih terjangkau dibandingkan jasa manual, guna memastikan seluruh lapisan masyarakat mendapatkan hak informasi yang setara. Jadi transformasi media digital yang lebih inklusif. Platform ini dirancang untuk mendukung para konten kreator dan penyelenggara acara dalam memperluas jangkauan audiens mereka melalui penyediaan akses bahwa penyediaan akses bahasa isyarat yang praktis dan terintegrasi secara sistematis. Kemudian selanjutnya yaitu analisis masalah dan solusi. Karena di sini saya menganalisis masalah dan saya sudah merangkumnya sebagai beberapa solusinya. Jadi latar belakang masalah yang saya bisa sampaikan, kenapa Signify ini menjadikan saya satu ide gitu, yaitu kurangnya inklusivitas pada konten digital. Jadi mayoritas informasi di era digital disampaikan melalui video dan media sosial. Namun sebagai besar konten tersebut belum ramah bagi penyandang tunarungu sehingga akses informasi menjadi sangat terbatas. Keterbatasan inilah yang menjadi ide untuk saya membuat ketersediaan jasa penerjemah. Jumlah tenaga ahli yang mampu menerjemahkan bahasa isyarat masih sangat minim dibandingkan dengan pertumbuhan volume konten digital yang diproduksi setiap harinya oleh berbagai sektor industri. Biaya layanan konvensional yang tinggi. Jadi, jasa penerjemah bahasa isyarat manusia cenderung mahal dan sulit dijangkau oleh banyak pihak, sehingga menghambat instansi atau kreator konten dalam menyediakan layanan aksesibilitas yang memadai. Solusi yang saya tawarkan melalui aplikasi Signify ini yang pertama, inovasi penerjemah berbasis kecerdasan buatan. Signify hadir sebagai platform digital berbasis AI yang mampu menerjemahkan video, webinar, dan media sosial ke dalam Bisindo atau CB secara otomatis dengan kecepatan tinggi. Yang kedua, aksesibilitas layanan yang lebih praktis. Platform ini dirancang agar mudah digunakan oleh berbagai segmen, mulai dari instansi pemerintah hingga kreator konten, guna memastikan komunikasi digital tanpa batas bagi komunitas tunarungu. Yang ketiga yaitu efisiensi biaya dan model berlangganan. Menyediakan solusi yang lebih terjangkau melalui model bisnis berlangganan dan biaya per proyek, sehingga memungkinkan penyediaan layanan inklusivitas dengan beban finansial yang jauh lebih terjangkau atau jauh lebih ringan.
Kemudian target pengguna utamanya siapa? Yaitu ada sektor publik dan institusi pendidikan, kemudian ada industri media dan penyelenggara acara. Kemudian yang ketiga yaitu target pasar dan segmentasinya. Target pengguna utama, pelayanan kesehatan dan korporasi. Jadi kita mendukung rumah sakit dan perusahaan dalam meningkatkan standar layanan aksesibilitas. Memastikan komunikasi profesional dan layanan kesehatan bersifat ramah disabilitas melalui integrasi teknologi AI yang efisien dan cepat. Pembuat konten kreatif memberikan solusi bagi para konten kreator di berbagai platform media sosial untuk memperluas jangkauan audiens mereka dengan menyediakan terjemahan bahasa isyarat yang praktis, otomatis, dan memiliki harga yang jauh lebih terjangkau. Segmentasi pasarnya. Signify berorientasi pada nilai inklusivitas, mengarah pada kelompok pengguna atau organisasi yang memiliki kesadaran tinggi terhadap hak aksesibilitas dan berkomitmen untuk menciptakan ekosistem komunikasi digital yang setara bagi komunitas disabilitas di seluruh Indonesia. Kemudian ada segmen yang kebutuhan efisiensi layanan seperti ya menyasar pelanggan yang membutuhkan alternatif penjemah bahasa isyarat yang lebih hemat biaya dan fleksibel dibandingkan jasa manual. Guna memenuhi kebutuhan dokumentasi video maupun interaksi digital secara berkelanjutan. Kemudian ada demografi usia produktif. Fokus utama yang kita tunjukkan pada individu dalam rentang usia itu 20 hingga 50 tahun yang dinamis. Mereka memiliki literasi teknologi yang baik serta memiliki pengaruh signifikan dalam mengambil keputusan di lingkungan profesional. Kemudian ada pengguna ekosistem digital aktif. Menargetkan segmen masyarakat yang secara rutin berinteraksi dengan media sosial, seperti media sosial, webinar, dan layanan berbasis aplikasi, serta memerlukan alat bantu komunikasi yang terintegrasi secara daring. Yang keempat yaitu model bisnis dan operasionalnya. Jadi elemen strategis bisnis saya yaitu kemitraan strategis yang inklusif, menjalin kolaborasi erat dengan komunitas disabilitas, instansi pemerintah, media massa, dan lembaga pendidikan guna memastikan relevansi teknologi terhadap kebutuhan nyata pengguna tunarungu. Ada aktivitas utama pengembangan teknologi. Fokus pada pengembangan kecerdasan buatan atau AI yang berkelanjutan, aktivitas pemasaran digital yang masif, serta penyediaan layanan dukungan pelanggan untuk menjaga stabilitas operasional platform. Ada pengelolaan sumber daya inti, mengoptimalkan penggunaan infrastruktur server berkinerja tinggi, tenaga ahli programmer yang kompeten, serta melibatkan ahli isyarat atau Bisindo atau CIB guna menjamin akurasi terjemahan pada setiap konten digital. Jadi, proposisi nilai yang unggul menghadirkan solusi menerjemah bahasa isyarat berbasis AI yang praktis dan terjangkau, yang berfungsi sebagai jembatan komunikasi inklusif bagi kreator konten dan penyedia layanan publik. Lalu bagaimana aliran pendapatan dan biayanya? Jadi sudah saya kolaborasikan struktur biaya operasional terpadu. Alokasi modal awal sebesar 180 juta difokuskan pada pengembangan aplikasi, biaya pemeliharaan server, operasional harian, serta strategi promosi untuk meningkatkan kesadaran merek di pasar digital. Diversifikasi model pendapatan berlangganan. Jadi mengimplementasikan sistem keanggotaan premium bulanan dengan target harga kompetitif guna menciptakan arus kas yang stabil melalui basis pelanggan setia dari berbagai sektor instansi. Monetisasi proyek dan pelatihan. Menghasilkan pendapatan tambahan melalui biaya penerjemah khusus per proyek atau kebutuhan skala besar, serta penyelenggaraan program pelatihan menggunakan aplikasi bagi perusahaan atau institusi pendidikan begitu.
Nah, ini sudah terdapat tabel segitiga mengerucut, yaitu proyeksi keuangan dan berkelanjutan. Jadi saya menargetkan omset tahunan pertama itu sebesar 450 juta. Dengan strategi konversi pengguna melalui program uji coba dulu gratis untuk memastikan skalabilitas bisnis jangka panjang yang menguntungkan. Kemudian yang 45 ada strategi pemasaran dan proyeksi keuangan. Saya sudah jabarkan dari beberapa opsi, yaitu optimalisasi edukasi media sosial. Jadi kita memanfaatkan platform Instagram seperti TikTok, YouTube, dan LinkedIn untuk menyebarkan konten edukatif mengenai inklusivitas digital guna membangun kesadaran merek dan tentu saja untuk menarik minat calon pengguna potensial. Strategi SEO dan webinar gratis. Meningkatkan visibilitas situs web melalui teknik search engine optimization, serta penyelenggaraan webinar mengenai media inklusif untuk memposisikan Signify sebagai otoritas dalam teknologi penerjemah bahasa isyarat. Kemudian kolaborasi strategis dengan komunitas, menjalin kemitraan dengan influencer tentunya, dan komunitas disabilitas untuk memperluas jangkauan pasar. Karena ini sangat relevan ya dengan kejadian atau kendala-kendala yang mereka alami, serta menawarkan program uji coba gratis selama 14 hari atau mungkin bisa kita persingkat jadi 7 hari bagi pengguna baru untuk merasakan manfaat layanan. Biasanya kalau mereka sudah mencoba itu otomatis ada yang namanya ketergantungan karena sudah merasakan manfaatnya, benefitnya dengan beberapa keuntungan gitu kan. Jadi proyeksi keuangannya yaitu struktur pemodalan dan pendapatan. Mengalokasikan modal awal sebesar 180 juta untuk pengembangan teknologi dan operasional dengan target pendapatan bulanan mencapai 25 juta melalui model bisnis berbasis langganan dan layanan per proyek. Kemudian ada target akuisisi pelanggan premium. Jadi saya menetapkan target akuisisi sebanyak 100 pelanggan premium per bulan dengan biaya langganan 250.000 untuk memastikan stabilitas arus kas dan berkelanjutan operasional platform dalam jangka panjang. Kemudian ada proyek omset dan profitabilitas. Memproyeksikan total omset tahun pertama sebesar 450 juta melalui diversifikasi sumber pendapatan termasuk pelatihan aplikasi, kemitraan instansi, dan penyediaan aksesibilitas digital bagi berbagai sektor industri. Yang keenam adalah peran media digital dan dampak sosialnya. Jadi fungsi media digital, platform layanan utama dan operasional. Media digital berfungsi sebagai basis utama aplikasi Signify untuk memproses penerjemahan video, webinar, dan media sosial secara otomatis. Menggunakan teknologi kecerdasan buatan yang canggih tentunya. Sarana promosi dan komunikasi pelanggan. Memanfaatkan kanal digital seperti Instagram dan LinkedIn untuk meningkatkan visibilitas brand sekaligus menyediakan layanan dukungan pelanggan yang responsif guna menjaga loyalitas serta kepuasan pelanggan. Nah, kemudian ada instrumen edukasi aksesibilitas digital. Jadi saya ingin menyebarkan konten informatif melalui media sosial dan webinar untuk membangun kesadaran publik sebenarnya mengenai pentingnya inklusivitas bagi penyandang tunarungu dalam ekosistem informasi digital yang saat ini sedang berkembang pesat. Alat analisis perilaku pengguna. Menggunakan data dari platform digital untuk memantau tren pengguna serta preferensi pelanggan. Jadi saya pengen tahu gitu sehingga perusahaan dapat terus mengoptimalkan fitur teknologi AI, artinya kita itu memperbaharui terus atau kita secara masif sadar akan beberapa pergerakan fleksibel gitu agar tetap relevan dengan kebutuhan pasar yang dinamis.
Jadi kesimpulan dan penutup dari presentasi bisnis saya kali ini yaitu sinergi teknologi AI dan misi sosialnya. Jadi Signify memposisikan diri sebagai pionir startup yang berhasil mengintegrasikan kecanggihan artificial intelligence atau AI dengan tanggung jawab sosial untuk memecahkan hambatan komunikasi bagi komunitas disabilitas di Indonesia. Kemudian ada apa lagi? Yaitu ada penciptaan lingkungan media yang inklusif. Fokus utama perusahaan adalah mentransformasi konten digital yang sebelumnya terbatas menjadi lebih mudah diakses oleh semua kalangan, sehingga menciptakan kesetaraan informasi bagi penyandang tunarungu secara berkelanjutan. Proyeksi bisnis dan dampak jangka panjang. Dengan model bisnis berlangganan yang kuat, Signify tidak hanya mengejar profitabilitas ekonomi, tetapi juga berkomitmen memberikan kontribusi nyata dalam membangun ekosistem digital nasional yang ramah disabilitas. Yang ramah disabilitas. Baik, sekian presentasi bisnis saya kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.